Halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya di akun YouTube ini. Nah, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada kalian yang telah singgah ke video-video saya sebelumnya dan yang telah mensubscribe akun channel ini. Kepada kalian yang belum mensubscribe, jangan lupa untuk mensubscribe akun channel saya. Karena ketika kalian mensubscribe, kalian akan mendapatkan pemberitahuan terbaru ketika saya mengupload video-video keren selanjutnya. Pada video kali ini saya akan ngebahas salah satu kompetisi bergengsi yang ada di Indonesia. Kompetisi yang paling keren yang diselenggarakan oleh Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Apa itu kompetisinya? Namanya adalah kompetisi mahasiswa berprestasi. Nah, jadi di sini saya hanya ingin sekedar sharing info, sharing pengalaman kepada teman-teman yang ingin meningkatkan potensi diri teman-teman di bidang akademik maupun di bidang non akademik. Bukan saya di sini sok jago atau sok pintar, tapi kalian mahasiswa mempunyai hak yang sama seperti saya dulunya untuk mengikuti kompetisi mahasiswa berprestasi ini. Pada dasarnya kompetisi ini adalah kompetisi yang sangat berguna untuk kalian, untuk mengukur sejauh mana kemampuan kalian, potensi diri kalian yang telah kalian dapatkan selama kalian duduk di bangku perkuliahan. Jadi kompetisi Mapres ini bukan hanya sekedar untuk kebermanfaatan diri kalian saja, melainkan untuk kebermanfaatan terhadap universitas kalian, masyarakat maupun Indonesia itu. Nah, jadi kalian harus mempunyai persiapan yang cukup matang untuk mengikuti kompetisi kali ini, karena kalian tidak cukup mempersiapkan hanya 1-2 minggu, 2-3 bulan saja, bahkan kalian harus mempersiapkan ini 1-2 tahun. Karena pada persyaratannya untuk mengikuti seleksi mahasiswa berprestasi ini, kalian adalah mahasiswa di bangku perkuliahan semester 3 sampai dengan semester 6. Jangan hanya sekedar kuliah nongkrong pulang, jangan jadi mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang. Ayo dong ikut organisasi, komunitas, perkumpulan, karena di sana kalian akan mendapatkan banyak pengalaman, kalian akan menambah wawasan kalian, menjadi pola pikir kalian menjadi lebih baik, dan banyak hal-hal yang bermanfaat lainnya ketika kalian mengikuti sebuah organisasi. Sebenarnya kompetisi ini tidak sulit, tapi juga tidak mudah, karena kalian akan mendapatkan begitu banyak rintangan-rintangan yang akan kalian hadapi ke depannya. Tapi rintangan-rintangan tersebut akan menjadi mudah ketika kalian mempersiapkan kompetisi ini dengan sebaik-baiknya. Ada banyak hal-hal penting yang harus kalian persiapkan sebelum kalian mengikuti kompetisi kali ini. Nah, niat dan tekad. Kalian harus mempunyai niat yang ikhlas, niat yang kuat, tekad yang baja, mental yang tidak kalah bersaing. Karena jangan takut untuk mencoba, karena ketika kalian takut untuk mencoba, tanpa kalian sadari, kalian telah mengunci potensi-potensi besar yang ada pada diri kalian, yang sebenarnya potensi tersebut sangat bermanfaat untuk kalian untuk mengembangkan jati diri kalian. Kemudian jaga pola makan, jaga pola kesehatan, karena kompetisi kali ini bukan kompetisi yang singkat, melainkan kompetisi yang begitu panjang. Kalian harus mengikuti tahap seleksi, mulai dari tahap program studi, fakultas, universitas, bahkan kalau kalian lolos, kalian bakal mengikuti kompetisi sampai ke tingkat nasional. Ketika saya mengikuti seleksi mahasiswa berprestasi ini tahun kemarin, mulai dari tahap program studi sampai dengan tahap fakultas, ada hal-hal penting lain yang harus kalian persiapkan, yaitu karya tulis ilmiah. Nah, biasanya karya tulis ilmiah ini dibuat dalam bahasa Indonesia, namun kalian harus disuruh buat ringkasan dalam bahasa Inggris. Nah, biasanya karya tulis ilmiah ini mempunyai tema. Kemarin temanya itu adalah SDGs atau Sustainable Development Goals. Nah, kalian harus membuat karya tulis ilmiah sesuai dengan tema tersebut, sesuai dengan background kalian kuliah di jurusan apa. Nah, karya tulis ilmiah ini harus bersifat original atau karya tulis ilmiah kalian sendiri yang telah kalian buat dan belum pernah diperlombakan dalam kompetisi apapun, maupun di tingkat regional, nasional maupun internasional. Nah, tips untuk membuat karya tulis ilmiah ini adalah idenya itu jangan terlalu wow. Kenapa? Sama aja kalau idenya terlalu wow tapi kalian tidak dapat mengaplikasikannya, itu sama aja nonsense atau omong kosong. Jadi usahakan membuat karya tulis ilmiah dengan ide yang simple, namun kalian dapat mengaplikasikannya. Karena karya tulis ilmiah ini bukan hanya bermanfaat untuk kalian sendiri, maupun nanti ke depannya karya tulis ilmiah yang kalian buat itu dapat bermanfaat untuk masyarakat, untuk universitas kalian, bahkan untuk Indonesia. Hal selanjutnya itu yang harus kalian persiapkan adalah presentasi atau PowerPoint, PPT. Nah, kalian harus membuat PPT sedemikian keren,
supaya ketika kalian nanti presentasi jurinya itu tertarik dengan PPT yang kalian buat. Jangan terlalu monoton. Nah, jadi usahakan buat semenarik mungkin, sekeren mungkin, supaya juri itu tertarik melihat kalian ketika kalian presentasi. Ketika kalian seleksi fakultas, ketika kalian presentasi itu kalian akan menggunakan pure berbahasa Inggris. Bahkan jurinya juga menanyakan dalam berbahasa Inggris. Nah, di seleksi fakultas ini kalian akan dipilih satu terbaik untuk mewakili perwakilan fakultas kalian ke tahap universitas. Dan alhamdulillah ketika seleksi tahun kemarin saya mewakili fakultas saya untuk seleksi di tahap universitas. Seleksi di tahap universitas di kampus saya itu ada terdiri dari 3 tahap. Yang pertama itu ada tahap presentasi menggunakan bahasa Inggris dan tanya jawab juga bahasa Inggris. Kemudian kami ada FGD atau Focus Group Discussion yang juga menggunakan bahasa Inggris. Kemudian ada tes psikologi, yaitu kami tes kepribadian dan juga kami diwawancarai oleh psikolog. Hal penting lainnya ketika saya mengikuti seleksi mahasiswa berprestasi di kampus saya adalah IPK. Nah, IPK itu minimal 3 dan jauh lebih baik ketika IPK kalian lebih dari 3. Nah, hal selanjutnya adalah sertifikat. Nah, kalian Dikti telah menyatakan bahwa kalian harus melampirkan 10 sertifikat terbaik teman-teman untuk diupload di website yang telah ditentukan oleh Kemendikbud Dikti. Nah, jadi sertifikatnya itu mencakup lomba-lomba di tingkat regional, nasional, bahkan internasional. Nah, tentunya setiap perlombaan yang teman-teman kirim sertifikatnya itu mempunyai nilai yang berbeda-beda. Nah, bukan hanya dalam bidang perlombaan saja, namun teman-teman sertifikatnya itu bisa dalam teman-teman memegang sebuah jabatan di organisasi. Contohnya teman-teman ketua di organisasi ini, dan menjadi BPH-nya masing-masing gitu. Jadi itu ada penilaiannya masing-masing. Bahkan tidak hanya dalam perlombaan saja. Jadi Dikti itu juga memberikan sertifikat kepada kita, harus memberikan sertifikat itu dalam bentuk hak cipta atau HKI, ada paten, kemudian publikasi dan lain sebagainya. Nah, setiap sertifikat yang kita kirim itu mempunyai penilaiannya masing-masing. Dan syukur alhamdulillah ketika saya mengikuti seleksi pemilihan mahasiswa berprestasi tingkat nasional, saya diamanahkan untuk menjadi terbaik pertama dalam kompetisi tersebut. Ini dia fotonya. Nah, alhamdulillah saya diamanahkan untuk mewakili Universitas Sumatera Utara dalam seleksi tingkat nasional mahasiswa berprestasi yang diselenggarakan oleh Kemendikbud Dikti. Nah, tambahan, ketika teman-teman menjadi mahasiswa berprestasi tingkat kampus teman-teman itu harus disuruh buat sebuah video. Nah, videonya ini teman-teman harus menggunakan bahasa Inggris dan isinya adalah karya tulis teman-teman yang telah teman-teman lakukan. Kemudian kita akan diseleksi lagi dari seluruh mapres-mapres yang ada di seluruh Indonesia, di PTN, dan PTS yang ada di seluruh Indonesia. Kita itu diseleksi berkasnya, dan pada saat itu saya belum rezeki untuk masuk sebagai finalis mapres nasional, dan finalisnya itu dari ratusan PTN yang ada di Indonesia. Dari ratusan PTS yang ada di Indonesia itu diambil 17 finalis sebagai tingkat sarjana dan tingkat diploma. Ini dia hasilnya. Nah, cukup sampai situ saja perjuangan saya untuk mengikuti seleksi mahasiswa berprestasi tersebut. Masih banyak lagi untuk kalian persyaratan-persyaratan yang harus kalian penuhi untuk mengikuti seleksi kali ini. Nah, saya akan memberikan linknya untuk kalian. Linknya akan saya berikan di kolom komentar di video ini. Untuk kalian yang ingin mengikuti seleksi mahasiswa berprestasi ini, jangan mudah menyerah, jangan mudah putus asa, jangan cepat merasa puas, karena sejatinya kita adalah manusia yang diciptakan oleh Tuhan untuk terus berusaha, untuk terus bekerja, untuk menjadi yang lebih baik lagi. Yang terakhir adalah berdoa. Bertarunglah tanpa lelah. Ingat, tidak ada sesuatu yang besar yang bisa kalian dapatkan dengan usaha yang kecil. Perbanyak doa, perbanyak usaha, perbanyaklah ibadah. Karena
Semoga Tuhan memberikan yang terbaik untuk kalian. Semoga Tuhan memberikan kelancaran dan kemudahan kalian dalam mengikuti seleksi tersebut. Semoga amanah menjadi seorang mahasiswa berprestasi itu menjadi milik kalian. Salam dari saya, Andika Pratama, mahasiswa berprestasi Universitas Sumatera Utara tahun 2018. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Dadah.